Satu dari dua buaya asing yang ditemukan di Australia yang bertahan hidup di sini, buaya air tawar yang lebih kecil, telah beradaptasi dengan kehidupan ekosistem air tawar khusus. Terlepas dari namanya, buaya air tawar bisa hidup di air asin bersama dengan habitat buaya air asin yang lebih besar dan lebih agresif, dan buaya air tawar kalah bersaing, bahkan menjadi mangsa. Meskipun dua buaya ini adalah sepupu air asin yang tersebar luas di seluruh dunia, buaya air tawar di Australia Utara telah berevolusi untuk menempati lingkungan air tawar yang lebih terpencil. Hampir semua spesies buaya berukuran sedang. Buaya air tawar jantan jarang yang tumbuh lebih panjang dari 3 meter dan beratnya sekitar 70 kg. Meskipun bukan predator puncak di wilayahnya, bentuk tubuh buaya air tawar lebih ringkas yang memungkinkan bertahan hidup di sistem perairan yang bukan untuk predator lebih besar, sehingga memberinya dominasi wilayah di habitat khusus. Bentuk tubuh yang ramping memungkinkan mengakses area yang tidak dapat dijangkau buaya air asin, seperti daerah berbatu kering atau sistem air tawar yang lebih tinggi. Karena buaya air tawar yang relatif pendiam, mereka bisa hidup dalam kelompok besar di lingkungan ini. Dengan moncong yang panjang dan ramping, buaya air tawar mampu mengeluarkan mangsa dari tempat sempit seperti celah batu atau bentuk akar yang terendam. Dengan gigi yang lebih tajam daripada buaya asin, buaya air tawar cenderung menargetkan mangsa yang lebih kecil dan memakan hampir semua makhluk berukuran kecil di lingkungan air tawar, terutama katak dan serangga. Makanan yang lebih besar bukanlah hal yang mustahil, dan buaya air tawar menggunakan strategi berat tertentu untuk menangkap mangsa. Bahkan, untuk kelelawar yang melayang di permukaan air pun rentan terhadap predator ini. Di daerah tropis, rendahnya permukaan air di musim kemarau dapat memecah saluran air. Meskipun sumber daya air menipis karena postur tubuh yang ringan, buaya air tawar bisa berjalan efisien dengan tubuh dan ekor terangkat di atas tanah, menempuh jarak cukup jauh di darat untuk mencari habitat yang lebih layak. Ketika terancam, mereka bisa berlari kencang dalam jarak pendek menuju sungai. Meskipun dilindungi secara hukum dalam jangkauannya, jumlah buaya air tawar menurun karena spesies katak tebu yang sengaja dilepaskan di Australia pada tahun 1930-an dalam upaya gagal untuk mengendalikan kumbang tebu di perkebunan gula. Perlahan-lahan menyusuri negeri, katak beracun ini sangat mematikan bagi banyak spesies yang memangsanya, terutama buaya air tawar. Dengan populasi katak yang tidak bisa dihentikan, diharapkan buaya air tawar belajar untuk menghindari ancaman yang mengganggu ini.